Makanya tadi saya tanyakan, kalau memang Yesus itu punya dua adikodrati, kodrat ketuhanan dan kodrat kemanusiaan, di ayat itu coba dipahamilah ya, ayat Yohanes ini, firman menjadi manusia. Ya, oke lah dikatakan punya dua adikodrati, enggak masalah, oke. Tapi kan menjadi manusia, bahkan yang bahasa Yunaninya itu kan diartikan, coba jangan itu dulu kan, sama-sama kan, ya. Ya. Jadi ini, itu sudah ditulis kok, yang ayat 14 itu, Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Yang sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu diartikan daging, sebenarnya bukan manusia, daging. Dagingnya maksudnya itu adalah manusia. Manusia Yesus. Nah, oke lah, ya. Kan pada diri Yesus, manusia Yesus itu ada sifat Tuhan. Katanya katakan begitu. Ya. Kalau memang Yesus menyatakan diri dengan sifat-sifatnya, ya, seperti bisa berjalan di atas air, ya, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan mencipta burung dari tanah liat menjadi burung beneran, bisa terbang persis seperti burung sudah. Ya, kalau yang dinyatakan oleh Alkitab Kristen masih belum ada apa-apanya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu yang Maryam ayat 30 disebutkan pada saat dibuaian baru lahir, Yesus sudah bisa berbicara, ya, lancar berbicara dengan orang dewasa, lebih hebat lagi. Nah, jadi anggapan Yesus sebagai Tuhan itu kan anggapan orang Kristen, kan? Bukan anggapan Nabi Isa sendiri atau Yesus. Karena menurut diantaranya juga yang disebutkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 45 itu, ya, saat di Bukit Getsemani Yesus berdoa kepada Allah. Nah, saat berdoa itu dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat ini memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau memang dalam diri Yesus itu ada sifat ketuhanan, kodrat keilahian Yesus, seharusnya malaikat yang diberi kekuatan oleh Yesus, bukan malaikat yang diberi kekuatan oleh yang memberi kekuatan kepada Yesus. Kan itu. Apalagi Yesus malah tambah ketakutan. Kan katanya dirinya itu ada kodrat keilahian. Mohon maaf, contohnya Ustadz Masud orang mana? Saya orang Sidoarjo. Berarti tahu rumah sakit umum Sidoarjo? Tahu, karena saya orang Sidoarjo. Berbeda dengan Pak Muriwali, Pendeta Muriwali, bisa jadi karena dia orang Malang, dia nggak tahu rumah sakit Sidoarjo. Kata-kata orang Sidoarjo melekat pada diri saya, kan gitu, melekat pada diri saya. Terus nggak mungkin, oh mohon maaf saya nggak tahu rumah sakit. Loh, katanya orang Sidoarjo. Iya, itu kan pengetahuan saya, tapi kemanusiaan saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Jangan dibohongi dengan cara-cara filsafat. Saya ini juga belajar filsafat, sama. Ya, sampai juga belajar filsafat. Nah ini, ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Lukas pasal 22, coba cek ayat 40 sampai 45. Iya kan? Terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Apalagi Yesus nggak tahu musim buah ara. Ya, pohon ara berbuah. Loh, Tuhan kok nggak tahu musim itu gimana? Apa kemudian kita mengatakan itu karena sifat kemanusiaannya? Lah, pengetahuannya sebagai kodrat ilahi itu mana? Ya kan? Ini. Apalagi kemudian, ya, tadi disebutkan
bahwa konteks dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu adalah murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh manusia. Oke. Tapi coba dicermatilah bunyi ayat-ayat Injil itu. Jangan melihat dari seenaknya sendiri ngomong dalam konteks format filsafat. Nanti ketahuan sampai nggak ngerti Injil malahan. Ya kan? Coba dilihat ayat itu. Ya. Oleh karena pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis, kaitannya siapa yang percaya itu yaitu orang yang beriman Yesus sebagai Tuhan, bukan murid-murid Yesus yang menyebarkan ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini orang umum yang mau percaya pada Yesus, bukan murid-murid Yesus. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Muri Wali sudah belajar filsafat toh, mosok nggak paham ayat ini, ya kan? Nah itu, ya. Nah kalau yang tidak percaya akan dihukum lah. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Loh kan enak sudah. Siapa orang yang percaya? Yang dapat berita Injil. Jadi bukan murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil itu. Coba lihat teksnya, dipahami dengan baik. Ya, baik yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah terjemahan dan pengertiannya sama. Ya. Ya, sementara itu terima kasih. Ya. Saya langsung, ya silakan. Saya langsung tanggapi yang terakhir ya. Saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya oleh murid-murid kan begitu kan. Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas tadi. Bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin tidak tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, anda coba dibaca tidak. Dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya, jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, ya? Semua orang percaya, betul. Iya, betul. Berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang anda tidak tahu. Loh, konteks penginjilan. Konteks, coba dibaca lagi. Nah, apal ayatnya, bunyi ayatnya coba. Tidak, dibaca. Konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Tidak usah, saya tidak usah. Loh, jadi nggak usah sih. Tidak, gini, konteksnya penginjilan. Pergilah ke beritakan Injil ke segala makhluk kan? Loh iya, ke segala makhluk. Terus? Jelas konteks penginjilan. Jadi siapa? Terus. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak peduli dia orang siapa. Mana ada yang memberitakan Injil? Sebentar dulu. Siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil ya, tidak ada kata memberitakan. Lah, coba Tuhan tolong itu intinya. Coba buka dibaca. Saya tidak perlu tunduk kepada apa yang Anda katakan. Loh, saya tidak perlu. Saya enggak. Jangan tunduk pada saya. Baca kitab suci Anda, Markus pasal 16. Saya sudah kuasai kitab suci saya dan baik, kalau Anda menguasai, coba baca tanpa melihat tulisannya. Orang Kristen tidak hafal Alkitab, bukan hafal Alkitab, tapi mengerti Alkitab. Baik. Tambah ngerti. Makanya gini, Anda itu mau tundukkan saya di presa posisi Anda. Saya tidak mau. Loh, saya nggak menunjukkan, tapi yang jelas Anda sendiri nggak paham. Tidak, sebentar. Ini jadi pendeta memalukan ini. Kamu yang memalukan. Loh, mohon maaf, saya dulu. Mohon maaf. Ini loh. Ya kan? Baik, silakan. Tidak, sebentar, saya lanjutkan dulu. Ini kan waktu saya tadi. Iya. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslimnya kepada saya tidak terima. Pahami kitab suci Anda, baca. Sebentar, baca. Kristen tidak seperti itu.
Kristen tidak seperti itu. Hei, Tidak tunduk. baca. Saya nggak mau. Loh, Saya mau. coba dari pihak Kristen silakan dibaca kitab sucinya di handphone itu. Nggak usah buka. Loh, sebentar. Anda jangan. Nggak bisa. Anda paksa saya seperti Anda nggak bisa. Jadi gini loh, Anda itu gini. Jadi Anda ini gini loh. Dasarnya dari Alkitab, jangan. Dengar dulu, bukan masalah itu. Sebentar. Anda diam dulu. Mohon maaf. Tidak, Anda diam dulu. Mohon maaf. Mohon maaf, saya selaku moderator bisa berhak saya kira untuk- moderator Mohon mesti maaf, lebih tegas mohon lagi. maaf, Mohon maaf ya, mohon maaf. Sebentar, saya cut dulu. Baik, ini saya berikan kesempatan 5 menit lagi kepada Pak Pendeta Muriwali bahwa dialog ini adalah Alkitabiah, jadi harus berdasarkan kepada Alkitab. Jadi apabila nanti ada dibutuhkan teks yang harus diberikan, disampaikan, maka dipersilakan untuk Dengar dulu. Ini yang sama yang Anda tidak paham. Jadi gini. Perspektif Muslim hafal Quran mau dipaksakan ke Kristen, tidak begitu. Saya tidak berperspektif Muslim loh ya. Waktu saya berikan kepada saya dulu. Jadi gini loh. Muslim itu kan hafal ayat-ayat Quran kan. Kristen enggak. Kristen belajar memahami, bukan masalah hafal gitu kan. Jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu. Jadi ini seakan-akan mau bawa ya, saya dipaksa untuk ikut cara Islam. Saya tidak mau, bukan begitu, Cak. Tidak, Ibu Mohon bukan maaf, waktu Ibu, ibu nanti sekarang. ada kesempatan Bukan waktu sendiri. Ibu sekarang. Ibu, mohon maaf, ada kesempatan sendiri nanti. Ya. Iya. Jadi nggak bisa kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Ustadz Masyud ini membuat karikatur kan. Jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu, lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri kan begitu. Nah begini, masalah itu tadi, masalah penginjilan, saya kembali ya. Itu konteksnya penginjilan, dan siapapun yang memberitakan Injil, entah para rasul, entah para murid, atau siapapun, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau tafsiran Anda mau paksakan kepada saya, ya tidak bisa. Silakan kritisi tafsiran Anda sendiri. Saya tidak tafsir seperti itu. Tidak menafsir. Oh pendeta, semua orang Kristen yang percaya saja silakan minum racun. Tidak ada yang konyol seperti itu penafsiran Alkitab. Tidak ada seperti itu. Jadi tafsiran itu adalah tafsiran saudara yang kemudian saudara kritisi sendiri. Ya seperti itu. Jadi Mohon maaf, nanti audiens ada kesempatan sendiri nanti setelah acara sesi ini berakhir. Ya, Oke. Baik. Tepuk tangan buat Pak Pendeta Muriwali. Silakan next, sisa 3 menit ya. masih ada tadi mengenai Divinatur Christus ya. Ini sekali lagi karikatur. Jadi apa yang tidak dipahami Kristen mengenai doktrin Divinatur Christus, lalu kemudian Ustadz Masyud ini menafsirkan seperti itu, lalu kemudian yang dia kritisi sendiri sebetulnya pikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen. Mengapa sebentar, yang pikiran saya sendiri yang mana? Tolong tunjukkan. Maaf, Ustadz Masyud. kan tadi kan jelas ya, kalau Allah itu ada dalam sifat Allah, sudah ada dalam diri Yesus kan gitu tadi ya. Mengapa butuh kekuatan malaikat kan, intinya begitu. Nah ini kan tafsiran yang salah atas doktrin Divinatur Christus dan tujuan Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia kan begitu. Maka saya mau menjelaskan sekarang mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Kan untuk penebusan. Sebentar dulu. Enggak. Tolong jelaskan, Yesus kok diberi kekuatan oleh malaikat Ya, itu loh. Saya mau jelaskan sekarang, kan dengar dulu kan begitu. Jadi Yesus tujuan kedatangannya apa? Kan penebusan ya, menebus orang berdosa. Kan seperti itu. Nah, karena konteksnya adalah penebusan dan yang menebus manusia haruslah manusia, maka Sang Logos ini datang ke dalam dunia menjadi manusia kan, mengambil natur manusia. Jadi natur manusia ini ditambahkan kepada natur keilahiannya sehingga dia mempunyai 2 sifat. Dan di dalam konteks pekerjaan penebusan ini, keilahian Yesus tidak boleh tolong. Itu intinya. Kalau keilahian Yesus tidak harus menolong, maka dia tidak murni lagi konteks penebusannya. Seperti itu. Maka murni kemanusiaan Yesus bekerja, ya, melakukan tugas-tugasnya sehingga dia mengalami kesulitan, iya. Ketika dia pukul sakit, tidak sakit. Keahliannya ada, keilahiannya ada, jelas ada.
Tetapi apakah boleh? Wah, ini kemanusiaan, Yesus menderita, maka sekarang nggak perlu. Jadi disirnakan saja kesulitannya. Kalau begitu, maka dia tidak layak untuk menjadi penebus. Karena penebus harus datang, harus bekerja, harus taat, harus menderita dan mati di atas kayu salib. Kan itu inti pengajaran Alkitab. Maka kalau Anda tafsirkan kalau Yesus itu di dalam dirinya ada ilahi, ada sifat Allah, mengapa harus ditolong oleh malaikat? Ini karena tidak mengerti konsep mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Seperti itu. Nah, karena Yesus harus murni mengerjakan penebusan di dalam kemanusiaannya, maka tidak ada hak istimewa dari tidak relevan dengan pertanyaan. Katanya Yesus itu berkodrat Tuhan, ya kan? Dan itu kan melekat pada diri Yesus sebagai manusia. Iya, jelas. Nah, terus diberi kekuatan malaikat itu bentuk apa? Kan Yesus itu berdoa, iya. Ya kan? Iya. Didatangi malaikat, diberi kekuatan. Ngapain diberi kekuatan malaikat? Dia memiliki sifat ketuhanan. Dia sendiri yang akan memberikan kekuatan. Itu karena Anda campur adukan antara kemanusiaan dan sisa 2 ketuhanan, ya kan? Berarti Gitu. Anda nggak ngerti konsep itu. Anda yang tidak paham, Anda campur adukan kemanusiaan dan keilahiannya. Ya. Karena ilahinya sendiri tidak bercampur, saya sudah katakan tadi, tidak bercampur dengan kemanusiaan, sama sekali tidak. Maka karena tugas Tuhan bisa menolong manusia apa tidak? Tuhan Yesus bisa menolong manusia. Yesus bisa apa tidak? Sebentar. Tuhan Yesus bisa menolong manusia Yesus apa tidak? Bisa, tetapi tidak dipakai. Kenapa? Karena kemanusiaannya harus murni bekerja. Terus kenapa malaikat memberi kekuatan Yesus? Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri. Dia itu Tuhan. Makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita. Nah, mengapa harus menderita? Nah, berarti Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada manusia Yesus, bukan malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Anda yang Anda tidak paham ya. Saya paham kok. Bentar, Anda tidak paham. Ayo, Bapak, ayo bicara terus. Waktu sudah habis kepada Pak. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta Muriwale. Baik, dari pihak panitia. Moderator, saya bicara sedikit ya. Iya. Ini kalau kayak debat kusir seperti ini. Iya, makanya ini saya potong dulu. Potong dulu. Ya, mohon maaf Pak Pendeta. Saya potong dulu bahwa panitia menyediakan air minum putih mineral untuk mendinginkan suasana hati. Silakan bisa diminum terlebih dahulu. Baik, kepada Ustadz Masyhud kami berikan waktu sanggahan kurang lebih 5 menit. Silakan. Saya kira sudah disanggah tadi kan begitu. Sudah disangka dan sudah saya mentahkan kan begitu. Nah, gini ya, yang saya sanggah Anda sama sekali nggak bisa mentahkan dan itu nggak relevan jawaban Anda, tetap mentahnya itu. Nah, gini ya, coba saya ulangi lagi. Ya, saya nggak akan mencampur adukan sifat ketuhanan Yesus, sifat kemanusiaan Yesus. Saya itu jauh lebih paham daripada Anda. Jangan mengklaim Anda saya nggak paham. Ya, jangan mengklaim orang yang kamu karena nggak paham. Belum tentu. Buktinya Anda saya suruh baca ayat nggak bisa. Itu karena Anda bicara dalam konteks Islam Anda. Saya tidak mau. Enggak. Saya tidak sebentar. Mau. Gini loh. Jadi gini loh. Bunyinya sebentar. Kristen bukan hafal ayat. Saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh prinsip Alkitab. Saya tahu Anda disuruh baca Alkitab nggak mau. Baca dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. Bukan. Silakan dibaca. Ya, Markus pasal 16 ya, ayat 15 sampai ayat 18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelas prinsipnya. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik, itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, ayo dibaca. Baik, sekarang gini loh ya. Kalau sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Kalau tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Alkitab sekarang. Kalau jujur, ayo buka, baca. Ya, ayo baca. Saya sama. Ya, penjelasan saya sama. Lalu apa?
Apa? Silakan duduk. Ayo baca, silakan. Ya, silakan dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur, buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya buka ya. Saya buka, saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton diam ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan untuk tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca, dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mat. Iya, ya udah dibaca biar waktunya nggak habis. Banyak Kristen. Iya, ayo dibaca biar waktunya nggak habis. Sudah, dibaca. Sekarang coba lihat ya. Coba dengarkan semua, dengarkan baik. Ya. Penjelasan saya sama, tidak berbeda ya. Sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Ya karena gak paham Alkitab saya kamu. buka sekarang. Ya. Anda suruh buka kan? Ya. Saya tahu. Nggak boleh marah, nggak boleh marah. Ini dialog. Audiens, Begini, mohon saya maaf. pembicara, saya pantas jadi pembicara. Ini Anda kalau kayak gitu kan menghina saya. Jadi Anda diam. Sudah, Anda tadi Maaf. Sudah, nggak usah marah, nggak usah marah. Dibaca, Apapun, dibaca. nanti Saya ada emosi. waktu tersendiri. Iya, Silakan. Ayo dibaca, dibaca. Oh, kan dibocor. Mohon maaf sangat. Mohon. Audiens, ya audiens untuk tidak berkata apapun. Nanti ada kesempatan. Iya. Ya, dengarkan ya. Sudah tenang. Saya baca ya dan saya jelaskan. Sama nanti tidak berbeda ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Perhatikan, beritakan Injil kepada segala makhluk ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya, objeknya- Ayat 17. Sebentar, objeknya itu siapa yang percaya gitu kan? Objeknya itu loh. Konteksnya memberitakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, kan begitu, jelas Iya, kan? betul. Siapa yang percaya berarti siapa saja, bukan hanya penginjilnya. Loh, semua orang Kristen yang memberitakan Injil siapa saja? Mana di situ semua Loh. yang percaya. Iya, orang percaya kan orang Kristen. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya belum baca ayat 17. Nah, ini Anda Oke, ngawur, ini ayo, Anda terus. ngawur lagi. Saya belum baca ayat 17. Ini kan sudah Ayo. kemeruh ini kan. Iya. Coba saya baca ayat 17. Iya. Sudahlah, jangan terlalu sok kan begitu ya. Saya baca dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ya. Ya. Jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang orang percaya itu? Orang Kristen saya. Semua orang Kristen, betul. Lanjut. Tetapi Anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan. Nah itu. Nah, ya ini nggak paham kalimatnya. Loh. Ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini. Bisa dilanjut, Pak Pendeta? Ayo. Oke. nggak paham kalimat bagaimana. Mohon maaf Ustaz Masud. Iya. Untuk Nah tidak ini berkata- Anda ini sudah ngawur ya. Iya. Nah, Kayak gini. coba ya. Mana? Pak Pendeta. Dilanjut. Coba dilihat sebentar, biar itu, biar dia lega itu. Ya. Kan buka toh. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya berarti semua toh. Semua orang Kristen. Saya Orang sudah bilang. Kristen. Kenapa ditanya ulang-ulang? Iya, betul kan? Iya. Nah, terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. percaya. Ya sudah itu, bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Pemberitaan Injil. Coba dibaca lengkap lagi, Tak. Loh, Sekarang Anda dengar saya dulu. Sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang tadi, dengar dulu. Penebusan. Karena penebusan itu pun juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Ya itu kan orang yang percaya toh. Itu yang Anda dapat. Itu orang. Nah, sekarang gini, termasuk Anda penginjil apa bukan? Sebentar dulu. Anda ini gini loh ya. Anda ini memaksakan tafsiran Anda untuk saya terima. Itu. Saya tidak memaksa Anda, saya ingin bukti. Sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sanggahan Anda tidak relevan sama saya. Loh, kok tidak relevan? Tidak relevan. Sekarang minum racun itu relevan nggak itu? Pembuktiannya, Anda jangan mengatakan, mengklaim, tapi nggak berani dibuktikan.
dihentikan. Itulah ngawurnya Anda. Loh, Dengarkan saya. yang ngawur itu pendeta Muriwali. Dengar dulu ya. Baik. Minum racun, pegang ular itu bukan bukti untuk Kristen Loh. sah Anda. Tapi di dalam penginjilan ini menyertai orang yang percaya. Jadi maaf ya, saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu, memalukan. Kalau dia banyak seperti ini, Calon dokter kayak begitu ya memalukan. Stop. dengar dulu. Kalau dia banyak seperti ini, saya stop. Saya tidak akan terlibat lagi. Mohon maaf, silakan duduk. Jadi ini dapat kusir namanya ini sebetulnya. Dapat kusir. Usir. Baik. Anda sendiri nggak paham Alkitab, gini calon dokter. Ya memalukan dong. Maaf, Anda yang memalukannya tidak paham Alkitab. mohon di ya, Jadi ya, Anda ini kan gini ya. Silakan duduk. Ya. Baik. Anda ini kan tidak ngerti Kami Alkitab, berikan lalu kemudian kesempatan kepada tafsir Ustaz Alkitab, Masyud lalu untuk kemudian minum air merasa putih paham dulu. kan Ya. begitu. Sudah, tampaknya ini debat kusir ini nggak berdasarkan pada Alkitab. Maksud, mohon Ya. dibantu untuk Udah, minum air putih tampaknya terlebih dahulu. dihentikan aja. Kami Hentikan aja. moderator- Sebentar. Iya. Gini ya. Tampaknya Muriwali ini sudah emosionalnya sudah nggak terkendali. Ustaz, mohon. Ya. Ya. Kami cut dulu. Baik. Sementara kami hentikan waktu 45 menit yang sisa 5 menit. Jadi ini ada kesempatan masing-masing 3 menit untuk memberikan closing statement dan tidak diperkenankan untuk masing-masing memberikan sanggahan atau memegang mic. Tolong jaga diri, tahan hatinya untuk tidak megang mic selama pembicara yang lain berbicara. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Pendeta Muriwali. 3 menit closing statement. Bagaimana kalau yang Ya. muslim dulu lah? Baik, kepada Ustaz Masyud dipersilakan 3 menit. Iya. Iya. Ya, baik, 5 menit. Kami berikan kesempatan 5 menit. Tidak boleh ada sanggahan dari pihak pembicara yang lain. Ya. Dan mohon audiens untuk diam terlebih dahulu. Nanti di next berikutnya ada kesempatan sesi audiens untuk memberikan pertanyaan. Baik, kepada Ustaz Masyud dipersilakan. Ya, karena tampaknya Pendeta Muriwali ini ya memberikan jawaban dan memberikan penjelasan itu sama sekali nggak ilmiah. Jadi tolong dihentikan saja. Ya, apalagi kemudian emosional gitu. Coba nanti berlatih dialog lagi. Untuk sementara digulkan dulu. Ya, tampaknya nanti kalau berlanjut itu nanti tampaknya udah enggak itu. Saya kelihatan Pak Muriwali udah emosional ini ya. Saya kira itu dan tidak usah tanya jawab karena nanti akan tampaknya tambah panas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.